KSAP DPR RI menilai bahwa rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur belum mendesak, mengingat negara masih dalam penanganan pandemi COVID-19. Berikut informasi selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menilai rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur belum mendesak, mengingat negara masih dalam penanganan pandemi COVID-19. Usai menghadiri webinar dengan tema Sustainable Economic Goals and COVID-19 Pandemic, Road to Indonesia Voluntary National Review 2021 di Sentul, Jawa Barat, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, realisasi pemindahan IKN dinilai masih sulit dilakukan dalam kondisi pandemi saat ini karena penanganan pandemi sudah menguras APBN dan meningkatkan beban utang negara. Bagaimana kita bisa keluar dari pandemi COVID ini dengan cepat ya, dan sesedikit mungkin yang menjadi korban, memulihkan ekonomi dengan menggenjot ya ekonomi rakyat gitu. Hal senada disampaikan anggota BKSAP DPR RI Andi Yuliani yang menekankan pemerintah sebaiknya fokus lebih dulu pada tercapainya target SDGs serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini di Indonesia angka kemiskinan meningkat, ya. 50% UKM, usaha menengah kecil, usaha kecil-kecil ini semua mikro ini tutup. Sementara itu, Balik DPR RI belum memastikan kapan pembahasan RUU IKN dilakukan meski sudah masuk prolegnas prioritas tahun 2021, termasuk belum diputuskan akan dibahas di tingkat panja atau pansus. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, dan informasi yang kedua yaitu pembatalan sertifikat APL Masyarakat Riau dipertanyakan. Komisi 2 DPR RI mengkritisi persoalan areal penggunaan lain atau APL di Provinsi Riau yang sudah dikuasai masyarakat dan sudah mendapat sertifikat, namun dibatalkan oleh SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut liputan selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mengkritisi areal penggunaan lain atau APL di Provinsi Riau yang sudah dikuasai masyarakat dan sudah mendapat sertifikat, namun dibatalkan oleh SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang menyampaikan kawasan hutan lindung di Riau awalnya kurang dari 5 juta hektar. Namun dengan SK Menteri LHK menjadi 5 juta hektar lebih. Masyarakat Riau telah dirugikan karena sudah puluhan tahun mengelola tanah tersebut. Ya, sehingga masyarakat itu menjadi merasa haknya dirugikan dan mereka menuntut kepada pemerintahan daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang menegaskan akan mendalami dan mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif bersama Menteri ATR BPN untuk mengetahui bisa tidaknya APL yang sudah mendapat sertifikat dibatalkan secara sepihak dengan SK Menteri LHK. Nah, ini menjadi hal yang harus kita cermati dan harus kita kritisi nanti di Komisi 2. Apakah boleh APL itu dan sudah menjadi sertifikat bisa dibatalkan semena-mena karena adanya SK dari kementerian. Entah kementerian manapun itu, kan begitu. Dalam SK Menteri LHK nomor 903 tahun 2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, ditetapkan kawasan hutan Provinsi Riau seluas 5.406.992 hektar. Dari Provinsi Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan Sulawesi Selatan dukung gelar PTM. Meski mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, Komisi 10 DPR RI menghimbau Pemda dan sekolah tidak tergesa-gesa memulai pelaksanaan PTM jika situasinya belum memungkinkan. Berikut informasi selengkapnya. Meski mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, Komisi 10 DPR RI mengimbau Pemda dan sekolah tidak tergesa-gesa memulai pelaksanaan PTM jika situasinya belum memungkinkan. Usai meninjau salah satu sekolah di Sulawesi Selatan dalam mempersiapkan PTM, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti mengatakan, pandemi COVID-19 jangan menjadi kendala untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun tatap muka. Peserta didik harus tetap mendapatkan pengajaran, termasuk diajarkan beradaptasi di tengah pandemi dengan menaati protokol kesehatan. Bapak Ibu guru, serta teman-teman dari dinas,
siap mengawal, siap mengantar anak-anak untuk belajar tatap muka di dalam masa pandemi. Anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati menegaskan, tidak ada keharusan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka jika keadaan memang belum memungkinkan. Bahkan di zona hijau, hanya sekolah yang sudah memenuhi persyaratan yang diizinkan melaksanakan PTM. Penting untuk kemudian mengidentifikasi secara jelas termasuk lingkungannya, termasuk berasal dari mana daerah anak-anaknya, supaya keinginan untuk tatap muka tetap bisa dilaksanakan, tetapi protokoler kesehatannya tetap bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan SKB 4 Menteri, PTM terbatas akan dimulai pada tahun ajaran baru pada Juli 2021. Namun, sekolah sudah dibolehkan memulai PTM terbatas tanpa harus menunggu Juli 2021. Dari Sulawesi Selatan, Kristi Yohandoko, TVR Parlemen melaporkan. Dan informasi selanjutnya pemirsa, angka pengangguran di Cilegon masih besar. Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, guna meninjau kehidupan sosial di Cilegon yang perlu banyak hal yang diperbaiki terkait kehidupan masyarakat sosialnya. Misalnya sekolah yang masih terbatas dan kehidupan pondok pesantrennya. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, guna meninjau kehidupan sosial di Cilegon. Perlu banyak hal yang diperbaiki terkait dengan kehidupan masyarakat sosialnya. Ditemui usai rapat dengan Wali Kota Cilegon dan juga jajaran pemerintahan Kota Cilegon, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan bagaimana peliknya permasalahan di Kota Cilegon, seperti masih minimnya sekolah, tingkat pengangguran yang urutan nomor 2 se-Banten, padahal Kota Cilegon merupakan kota industri. Pendidikannya, tadi dari laporan wali kota, jumlah sekolah per kecamatan masih jauh dari harapan. Maka tidak aneh kalau misalkan tingkat pengangguran di Kota Cilegon juga nomor 2 se-Banten. Padahal ini di kota industri, industri besar-besar banyak di sini, strategis nasional banyak di sini, tapi seperti paradoks, industrinya banyak, tapi yang nganggur banyak. Hal senada diungkapkan Lisda Hendra Joni, Kota Cilegon terdapat banyak industri di sini. Akan tetapi banyak kekurangan seperti sekolah yang masih minim dan juga rumah tidak layak huni masih banyak. Dengan Kota Cilegon yang sebegitu banyaknya industri yang ada di sini, mungkin kalau kita tidak melihat data, kita berpikir bahwa Kota Cilegon ini sudah sejahtera gitu, sudah jauh daripada ketertinggalan. Tadi saya mencatat banyak sekali masih kekurangan, bahkan sampai yang paling dasar seperti pendidikan. Di sini ternyata sekolah SMP itu juga masih sangat sedikit. Ya, belum lagi rumah tidak layak huni juga masih banyak, yang open defecation free ya, atau buang air besar sembarangan juga masih banyak. Ini sangat miris ya. Dari Kota Cilegon, Banten, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan Komisi 9 DPR RI dorong vaksinasi lansia di Provinsi Kaltara. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Wali Kota Tarakan beserta jajaran SKPD dan utusan mitra komisi terkait dalam rangkaian kunjungan kerja reses pada masa persidangan keempat tahun sidang 2020-2021. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Wali Kota Tarakan beserta jajaran SKPD dan utusan mitra komisi terkait dalam rangkaian kunjungan kerja reses masa persidangan keempat tahun sidang 2020-2021. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ansori Siregar mengatakan vaksinasi harus dikawal khususnya bagi tenaga kesehatan, guru dan juga tenaga pendidik karena direncanakan Juli 2021 sekolah sudah mulai belajar secara tatap muka. Kita awasi di sini baik mengenai COVID-19 vaksinasinya. Mungkin vaksinasinya juga harus terus kita kawal sampai terus nih ya. Baik yang pertama kemarin tenaga kesehatan, yang tadi juga disebut lansia, bahkan juga untuk guru. Karena direncanakan Juli atau Juni udah masuk sekolah. Ansori mengatakan untuk mengangkat daya beli masyarakat, program bantuan subsidi upah atau BSU bisa membantu para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya Hasan Saleh mengatakan masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya vaksinasi bagi kesehatan. Hasan Saleh mengungkapkan vaksinasi di Kalimantan Utara baru mencapai 12% dan ia berharap selama Ramadan ini bisa mencapai 70%. Pemahamannya masih kurang. Insya Allah dia disadarkan bahwa ini untuk dia sendiri sehingga dia bisa ikut vaksin dan sebagainya.
kita upayakan tentang itu, dan petugas-petugas kita insya Allah profesional untuk menangani tentang itu. Informasinya baru 12%. Dari Kalimantan Utara, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Dan berita terakhir di segmen ini pemirsa yaitu bahaya terorisme harus dilawan bersama. Anggota Komisi 6 DPR RI Evita Nursanti menilai bahwa bahaya terorisme harus dilawan bersama-sama hingga ke daerah. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Evita Nursanti menilai bahaya terorisme harus dilawan bersama-sama hingga ke daerah. Ditemui usai melantik pengurus keluarga besar Putra-Putri Polri atau KKPP Polri Provinsi Riau di Pekanbaru baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Evita memuji upaya Presiden Joko Widodo melawan paham radikalisme dan juga terorisme di sejumlah daerah dengan melibatkan stakeholder yang ada karena dengan melibatkan seluruh pihak, paham tersebut tidak berkembang lagi di Indonesia. Kita tahu terorisme itu sebenarnya awalnya bibitnya itu tuh dari intoleransi, radikalisme, terorisme. Nah ini kita harus membantu Polri di dalam hal ini agar ya kan hal-hal tersebut tidak terjadi di daerah kita masing-masing dulu dah. Tugas kita itu yang utama itu yang membantu Polri di dalam tugas-tugas kemasyarakatannya dan juga tentunya membantu pemerintah dengan program-programnya. Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Hasudungan Sihombing mengatakan, melawan terorisme tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan seluruh pihak hingga ke desa-desa, bahwa paham radikalisme sangat berbahaya bagi NKRI. Jadi kita akan bekerja sama untuk langsung terjun ke desa-desa. Tentunya kita akan mendiklat masyarakat dan juga kita mendiklat dari personil KBP 3 untuk siap kira-kira program bagaimana yang ideal untuk pengembangan masyarakat desa tangguh di desa-desa. Dari Pekanbaru Riau, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Masih bersama kami di Suara Parlemen. Kalau tadi beberapa informasi sudah kami berikan kepada Anda, Pak Jokowi ini masih ngotot. Akhirnya DPR RI juga protes. Kenapa sih buru-buru sih pindah ibu kota? Betul sekali. Ini kan harus dipertimbangkan lagi ya Medi, mengingat kita masih dalam masa pandemi. Udah gitu kita masih butuh uang untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah ini dana untuk pemindahan ibu kota ini seperti apa? Ini kan harus dipertanyakan kan? Pasti dipertanyakan, karena kita juga harus ke sana semua ya kalau dipindah semuanya. Tapi juga tadi masalah PTM atau pembelajaran tatap muka juga masih disinggung oleh DPR RI terkait kalau belum siap ya jangan dipaksakan, harus benar-benar protokol kesehatannya dilaksanakan dengan baik. Ya, dan dalam rapat-rapat Komisi 10 juga ditekankan bahwa siswa yang datang ke sekolah ini juga harus sesuai dengan izin orang tua. Jadi kalau orang tua yang nggak ngizinin Medi, mereka bisa belajar di rumah saja gitu. Tapi jangan orang tuanya ngikut di depan gerbang terus nungguin, itu juga berkerumun juga. Iya, hati-hati makanya. Ini juga ada rame juga tadi masalah pengangguran masih tinggi juga di tengah pandemi. Betul. Terus tadi masalah terorisme juga masih harus bisa diberantas dengan baik karena akhir-akhir ini memang serangan teroris luar biasa di daerah-daerah ya. Iya, betul sekali. Dan bahkan itu melibatkan anak muda ini yang agak deg-degan ya media sebenarnya. Nah, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih mempunyai 2 headline surat kabar yang akan kami sajikan ke hadapan pemirsa. Tetap di Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
Ya pemirsa, masih di Suara Parlemen Pagi. Nah, kalau Medi ini kalau misalnya tadi saya sempat skimming sedikit baca harian Kompas, ini ada berita yang kurang mengenakan ya Medi, bahwa ada KRI Nanggala, ini kapal dari TNI AL yang hilang kontak ketika latihan. Nah, ini hilang lagi. Ya, makanya, bukan hati yang hilang ya? Bukan Ini kapal. Tetap aja sedih ya kalau bicara masalah hilang. Artinya ada beberapa hal teknis yang membuat misalnya harus segera ditemukan. Tapi katanya sudah ketemu juga ya? Iya, katanya sih kontaknya sudah ditemukan, tapi lokasi titiknya untuk diangkat ini belum bisa ditemukan. Nah, ini juga di harian Kompas juga diangkat juga ya. Beberapa, ini kalau kita bicara masalah Kartini, kemarin baru saja memperingati Hari Kartini, tanggal 22 ini masalah Kartini di proyek jembatan. Perempuan harus bisa menjadi motor juga terdepan, jangan kalah sama kaum pria. Betul ini penting ya. sekali ya. Dan pemirsa, 2 headline surat kabar akan kami siapkan ke hadapan Anda tentunya di headline surat kabar. Akan bacakan di harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat berharap terbaik untuk 53 awak KRI Nanggala. KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali diduga mengalami blackout saat menyelam. Pencarian dioptimalkan dan harapan terbaik diselamatkan untuk 53 kapal atau awak kapal itu. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapal perang berteknologi tinggi untuk mencari kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Pulau Bali. Angkatan Laut Singapura dan Australia turut membantu dengan mengerahkan kapal penyelam untuk kapal selam berbagai pihak berharap bahwa upaya pencarian dan penyelamatan kapal berikut 53 awaknya itu membuahkan hasil yang terbaik. Nah, ini sedih sekali ya Medi, karena 53 awak kapal kan berada di dalam kapal itu, dan sampai sekarang meskipun kontaknya sudah ditemukan, belum bisa ditentukan nih di mana sebenarnya kapal itu berada dan belum bisa diangkat juga. Ya, serem juga ya kalau kita bicara masalah kapal selam kan berarti di dasar laut ya. Betul. Dia kalau nggak ketemu kan kasihan, untuk bernafas kan berarti butuh oksigen ya kalau lama-lama di bawah. Iya, dan ini jadi highlight juga nih Medi untuk pemerintah, bahwa pemeliharaan alutsista ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai yang kayak gini-gini nih terjadi lagi gitu. Anggarannya mungkin kurang ya. Nah, betul. Itu harus Masih di harian Kompas pada pagi hari ini, bibit vaksin merah putih siap diuji. Lembaga Biologi Molekul Eichmann berhasil mendapatkan protein rekombinaan yang menjadi bibit vaksin COVID-19. Bibit vaksin merah putih ini akan diserahkan ke PT Bio Farma akhir Mei 2021 guna menjalani uji klinis dan uji klinis. Pada saat ini bibit vaksin memasuki proses transisi dari laboratorium ke Bio Farma, dan pembesaran skala hanya bisa dilakukan di Bio Farma karena memiliki bioreaktor lebih besar. Produktivitas sel tergantung besarnya bioreaktor. Dan rekombinaan merupakan metode pembuatan vaksin melalui rekombinasi DNA material genetika dari isolat virus digandakan dengan mesin polimerase rantai ganda untuk dipotong-potong dan diambil segmen yang mengandung spike gliprotein. Nah, ini mengundang optimisme juga ya bagi masyarakat Indonesia bahwa vaksin merah putih ini sudah datang di Bio Farma dan siap untuk diuji klinis nih, Wedi. Ada lagi ya, agak bingung juga kalau bicara masalah vaksin ya, tapi banyak sekali penjelasannya. Ada vaksin Nusantara, vaksin merah putih, vaksin gotong royong. Tapi kalau gotong royong kan terkait masalah para korporat atau perusahaan-perusahaan ya. Betul. Tapi ini merah putih beda juga ya sama vaksin Nusantara ya? Beda. Kalau vaksin merah putih ini sebenarnya barang-barangnya diimpor dari luar, tapi tetap direkombinannya di Indonesia. Jadi makanya namanya vaksin merah putih. Ya, tetap nama Indonesia ya. Karena masyarakat kita lebih senang mencintai produk-produk Indonesia, mungkin itu ya. Tapi sebenarnya juga bukan dari Indonesia juga ya. Mungkin yang ngolah orang Indonesia ya. Betul. Bahan bakunya dari luar tapi diolah di Indonesia. Seperti itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kami masih akan kembali dengan tajuk hari ini terkait dengan perpanjangan PPKM 20 April hingga 3 Mei. Tetap di Suara Parlemen Pagi.
Dan pemirsa masih di Suara Parlemen Pagi. Nah, Medi, tahu nggak kalau misalnya PPKM ini kembali diperpanjang? Aduh, kalau diperpanjang berarti beberapa tempat-tempat tidak bisa buka secara normal ya. Betul sekali. Makanya, susah ya, ya. repot. Tapi mungkin ini kan untuk memperpanjang PPKM ini kan nggak tanpa sebab. Pasti ada sebab bahwa kalau kita bicara masalah pandemi ini kan kondisinya walaupun kurvanya sudah mulai menurun pelan-pelan, mungkin harapannya pemerintah bahwa jangan sampai nanti boom lagi ya. Betul sekali. Nggak apa-apa lah, diperpanjang lah. Ya, dan PPKM ini juga sebenarnya fokus ke RT-RT nih, Medi. RT jadi, ya? Jadi lebih kecil cakupannya. Jadi lebih kepada secara mikro bagaimana seorang rukun tetangga ya, misalnya untuk bisa detect masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas secara berlebihan misalnya, mungkin begitu ya. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, inilah tajuk utama pada hari ini. Kembali perpanjangan PPKM 20 April hingga 3 Mei. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro selama 14 hari ke depan, terhitung sejak 20 April 2021 hingga 3 Mei 2021. Terdapat 5 provinsi baru yang akan menerapkan PPKM Mikro, sehingga total akan ada 25 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM Mikro. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan testing and tracing yang diiringi treatment yang tepat pada pasien positif COVID-19 sebagai upaya mengendalikan laju penyebaran kasus COVID-19. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan di wilayah yang menerapkan PPKM Mikro, sehingga pembatasan tersebut dapat efektif untuk menekan pertumbuhan kasus baru di daerah tersebut. DPR mendorong pemerintah, Pemda, dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengantisipasi gelombang baru COVID-19, seperti yang terjadi di India yang mengakibatkan lonjakan kasus baru hingga mencapai 260.000 kasus baru harian dengan 1.501 kematian akibat mengendurnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. DPR mengharapkan pemerintah dan masyarakat dapat komitmen bersama-sama untuk mencegah dan meminimalisir kejadian tersebut terjadi di Indonesia. Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dan bereforia atas menurunnya kasus COVID-19 yang terjadi pada beberapa waktu terakhir, serta menyampaikan bahwa COVID-19 ini masih ada dan pandemi belum tuntas sepenuhnya. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan protokol kesehatan saat beraktivitas sebagai upaya mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro selama 14 hari ke depan, terhitung sejak 20 April 2021 hingga 3 Mei 2021. Terdapat 5 provinsi baru yang akan menerapkan PPKM mikro. Pemerintah juga memperluas cakupan wilayah. Terdapat 5 provinsi baru yang akan menerapkan PPKM mikro jilid 6, yakni Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sehingga total akan menjadi 25 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM Mikro. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan testing dan tracing yang diiringi treatment yang tepat pada pasien positif COVID-19 sebagai upaya mengendalikan laju penyebaran kasus COVID-19. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan di wilayah yang menerapkan PPKM Mikro sehingga pembatasan tersebut dapat efektif untuk menekan pertumbuhan kasus baru di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai perpanjangan PPKM Mikro, sebenarnya kamu setuju nggak sih, Medi?
setuju tadi kan kita bicara bahwa sebenarnya kita nggak enak juga kalau misalnya jam-jam tertentu, kemarin jam 7 harus ditutup atau jam 19 terus dirubah lagi jam 20. Sekarang sudah jam 21 ya diperbolehkan kan beberapa minimarket ini agak repot juga kalau malam. Tapi ya karena memang alasan pemerintah untuk bisa membatasi laju COVID-19 ini mungkin ya kita mau nggak mau setuju lah ya Pak Jokowi dan jajarannya ya. Iya, dan tadi saya juga agak kaget ya bahwa ada beberapa provinsi baru yang masuk untuk menerapkan PPKM Mikro ini, nggak cuma DKI, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, provinsi-provinsi besar, tapi juga tadi ada Lampung, terus ada Sumatera Barat, seperti itu ya Medi? Ya, artinya kalau ada penambahan provinsi yang memang menerapkan PPKM ini kan berarti pemerintah sudah bisa mendetek ya bagaimana provinsi tersebut memang rawan mungkin zonanya dari merah, jangan sampai lebih merah lagi atau hitam, atau misalnya yang sudah oranye jangan sampai berubah jadi merah. Mungkin ini salah satu alternatif untuk bisa menekan laju COVID ini mungkin ya. Betul, jadi ini salah satu bentuk komitmen pemerintah ya Medi untuk melindungi masyarakat dan juga warga sekitarnya, seperti itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan mengenai PPKM Mikro yang diperpanjang ini masih akan berlanjut tetap di Suara Parlemen Pagi. Masih bersama kami di Suara Parlemen, PPKM diperpanjang, mau tidak mau, bisa nggak bisa harus kita setuju ya. Betul sekali Medi. Mendukung program pemerintah juga. Dan tapi tuh kemarin saya sempat baca-baca juga bahwa Pak Wiku Adhisa Smito ini dari Satgas COVID-19 menegaskan bahwa meskipun laju penambahan pasien COVID-19 di Indonesia ini sudah menurun sudah melandai, tapi dalam seminggu terakhir ini terjadi kenaikan, katanya karena ada libur Paskah yang lalu, seperti itu. Libur panjang membuat laju COVID sedikit bertambah jumlahnya. Nah, makanya kenapa kita harus bisa menerima bagaimana pemerintah juga tidak memperbolehkan namanya mudik atau pulang kampung. Ini juga menjadi salah satu hal yang memang perlu diwaspadai terkait dengan laju COVID ini. Mudah-mudahan ya dengan beberapa kebijakan pemerintah, walaupun nggak enak juga ya, kita bicara masalah nggak bisa mudik, tapi karena memang ini untuk kebutuhan bagaimana menekan kesehatan ini untuk bisa lebih baik lagi, terutama untuk COVID ini bisa segera hilang, ya kita harus menerima sebagai masyarakat. Ya betul sekali Medi. Pokoknya apapun yang direncanakan pemerintah, yang penting itu bisa menekan laju penambahan pasien COVID-19, harus kita setuju ya Medi pokoknya. Yang penting THR ada ya, kalau bagi masyarakat pegawai atau buruh juga merasa bahwa keputusan pemerintah sudah menjelaskan bahwa THR akan dibayarkan secara penuh, tidak dicicil lagi, buat ASN, TNI, Polri juga diberikan THR juga katanya ya. Ini juga menjadi hal yang menarik. Jadi walaupun Anda tidak pulang kampung, tidak mudik, PPKM diperpanjang, ini menjadi hal yang harus kita dukung program pemerintah karena bagaimanapun juga COVID ini masih ada di sekitar kita ya. Betul sekali. Dan demikianlah pemirsa Suara Parlemen Pagi edisi hari ini, Kamis 22 April 2021. Saya Alda Gusari dan rekan saya Medi Nugroho beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa.